Soalnya Bapak itu terlalu satset, Pak. Biasanya kalau bikin kebijakan itu harusnya dikaji dulu, Pak. Dikaji, terus kan keluar anggaran buat kajian. Dari kajian tersebut melahirkan penelitian. Harus dilakukan penelitian, Pak. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Adnike Nova Sigiro mengatakan kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi perihal siswa yang bermasalah dididik oleh militer perlu ditinjau ulang. Menurut dia, mengajak siswa untuk mengunjungi instansi atau lembaga tertentu dalam rangka mengajarkan cara kerja, tugas, dan fungsi instansi maupun lembaga tersebut sejatinya tidak menjadi masalah. Namun, apabila siswa diminta mengikuti pendidikan tertentu termasuk yang berhubungan dengan kemiliteran, kebijakan tersebut menjadi tidak tepat dan keliru. Apalagi pendidikan itu dilakukan sebagai sebuah bentuk hukuman. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggulirkan rencana untuk menyekolahkan siswa bermasalah di Jawa Barat agar dididik di barak militer mulai Mei 2025. Deddy Mulyadi mengatakan rencana tersebut merupakan pendidikan karakter yang akan mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan, bekerja sama dengan TNI dan Polri. Peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Buat Gubernur Jawa Barat, KDM, Anda itu Pak, kalau bikin kebijakan atau bikin gebrakan, itu jangan terlalu satset Pak. Ini para ahli yang sering ngeritik Bapak ini pada kaget Pak, gitu. Bapak itu mulai dari pelarangan studi tur, anak nakal akan dibina oleh militer. Kalau Bapak itu tuh dikritik tuh sama para ahli Pak. Soalnya Bapak itu terlalu satset Pak. Biasanya kalau bikin kebijakan itu harusnya dikaji dulu Pak. Dikaji, terus kan keluar anggaran buat kajian. Dari kajian tersebut melahirkan penelitian. Harus dilakukan penelitian Pak. Penelitian keluar lagi anggaran Pak. Nah, setelah dilakukan penelitian baru harus disosialisasikan Pak. Nah, disosialisasikan itu keluar lagi anggaran Pak. Dan ini sebenarnya pendapat ahli atau ahli berpendapat gitu, atau mencari pendapatan mungkin. Gak setuju Pak Deddy, saya tentang dengan keras. Bapak itu salah kalau buat kebijakan. Anak nakal itu gak usah dikirim ke barak militer. Salah Pak, yang betul itu Pak, anak-anak nakal itu Pak, kirimnya itu ke DPR Pak. Biar anak-anak nanti bisa belajar sama anggota dewan kita itu Pak, yang hebat-hebat Pak. Nanti gimana cara biar tidak ngantuk waktu di kelas, membuat kebijakan yang pro dengan rakyat, yang kalau itu kerja nyata, nggak hanya omong ya gitu Pak, biar anak-anak itu paham gimana sih cara bekerja nyata gitu yang pro dengan rakyat dan nggak ngantuan Pak. Bapak itu cocoknya kirimnya ke DPR Pak, bukan ke barak militer Pak. Salah itu Pak. Bapak itu harus revisi ya, tolong direvisi Pak. Kirim anak-anak nakal itu Pak ke DPR aja Pak, biar belajar sama orang-orang hebat di DPR Pak. Semangat Pak. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Pak Deddy Mulyadi, bahwasanya para elit yang selama ini menikmati hasil daripada ketidakbaikan selama inilah yang terganggu dengan aksi-aksi Pak Deddy Mulyadi. Masyarakat Jawa Barat masih mendukung. Buktinya beliau menang jadi gubernur. Karena apa? Karena masyarakat Jawa Barat mendukung. Saya yakin ketika beliau ini maju sebagai calon gubernur waktu itu, partai itu hanya wadah, bukanlah penentu beliau menang jadi gubernur Jawa Barat. Tapi karena masyarakat Jawa Barat mempercayai bahwasannya Pak Deddy Mulyadi ini akan amanah. Terbukti kan? Aksi toh, tapi malah diganggu. Maka dari itu warga Jabar, ayo bicara, angkat suara. Oke, mungkin akan terlihat bias karena gue termasuk orang yang memilih beliau. Cuman kalau misalkan beliau salah, KDM salah, juga pasti kita juga akan mengkritik gitu ya. Apalagi kan sebagai pemimpin ya wajar untuk dikritik. Cuman salahnya di sini orang yang mengkritiknya itu kadang lebih fokus ke kebijakan, sedangkan KDM ini fokus ke permasalahan. Coba bareng-bareng yuk kita atasin ya, kita cari solusi untuk permasalahannya. Jadi yang dibahasnya itu permasalahannya dulu, dicari solusinya. Nah, untuk kebijakannya kalau misalkan salah nanti dikritiknya di akhir gitu loh. Yang gue lihat ya,
orang-orang yang mengkritik KDM itu mengatasnamakan kayak lembaga segala macamnya gitu ya. Mereka mengkritik itu atas dasar kebijakan, bukan atas dasar permasalahan. Jadi mereka nggak fokus nih ya dengan masalah yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Barat gitu ya. Mereka nggak fokus ke situ, kayak mereka udah bodo amat. Cuman mereka tuh lebih permasalahkan dengan kebijakannya ya. Sedangkan untuk pemerintah ya wajar memberikan kebijakan gitu loh. Nah, untuk kebijakannya benar apa enggak ya itu yang kita kritik. Nah, kritiknya kenapa? Karena itu nanti untuk berdampak ke Indonesia gitu kan, ke daerah yang diterapin kebijakan tersebut gitu. Nah, dia tuh permasalahannya apa? Kenapa pemerintah melakukan kebijakan tersebut? Nah, itu tuh yang harus ditelaah juga. Jangan fokus ke kebijakannya, tapi kita fokus tuh ke permasalahannya. Tadinya untuk wacana kebijakan yang ini tuh aku agak kurang setuju ya sama Kang Deddy ya. Tapi setelah mendengar penjelasan beliau dan melihat realitas di lapangan bahwa banyak anak-anak yang berperilaku kurang baik, yang mabuk, yang tawuran, yang bolos, yang jadi begal dan macam-macam perbuatan lainnya, itu seolah-olah ya dibiarkan oleh lingkungan gitu. Orang tuanya sudah tidak sanggup lagi mendidik, bahkan orang tuanya juga dilawan, lingkungan juga udah sepertinya malas untuk ngurusin. Ya siapa lagi kalau bukan negara yang hadir untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Mereka itu udah nggak bisa dikasih tahu baik-baik, memang harus ada tindakan keras kepada mereka. Salah satunya adalah solusi yang ditawarkan Kang Deddy ini untuk dimasukkan ke barak-barak militer untuk dididik di sana. Yang mendidik tentu saja orang-orang militer juga. Biar apa? Biar mereka terbiasa disiplin, terbiasa untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik dan tidak benar. Ini tujuannya untuk apa sih? Untuk masa depan anak-anak itu juga nantinya. Untuk masa depan bangsa ini nantinya. Bagaimana kalau misalnya anak-anak seperti ini dibiarin aja, semua orang tidak peduli, semua orang mengacuhkan, mengabaikan. Yang ada mereka ini makin terpuruk, makin terpinggirkan, makin merasa tidak diinginkan, dibuang, akhirnya apa? Makin rusak. Tentu saja generasi bangsa ini ya dipertaruhkan kalau misalnya anak-anak seperti ini tidak dibina gitu. Kalau anak-anak seperti ini tidak dibina, tentu saja bisa menarik teman-teman yang lainnya ini untuk ikut serta nih. Nah, tentu saja kalau masalah pro dan kontra di masyarakat itu biasa ya. Kadang-kadang elit-elit ini cuma memikirkan dari masalah dari sisi anaknya aja gitu, dari sisi anaknya saat ini, tapi tidak memikirkan di masa depan. Maaf ya, untuk KPAI ini kadang-kadang emang suka telat sih ya. Ini bukannya gimana-gimana ya, tapi di banyak kasus tuh KPAI kadang tidak hadir gitu. Tapi ya semoga dengan adanya isu atau program yang ingin dijalankan Kang Deddy ini, KPAI bisa bertemu Kang Deddy, bisa berdiskusi dengan baik, akhirnya mengerti apa yang diinginkan Kang Deddy, apa yang dimaksud Kang Deddy, jadinya bisa dicarikan solusi yang lebih baik lagi gitu. 4 kritik keras untuk Kang Deddy Mulyadi terkait buntut wajib militer bagi anak. Seperti yang kita tahu ya, statement Bapak Deddy Mulyadi kemarin yang mau mengirim anak-anak nakal ke sekolah militer selama 6-1 tahun. Itu akhirnya mendapatkan kecaman keras dari beberapa orang seperti anggota DPR, wakil DPR, dan pendukung hak asasi manusia. Menurut mereka, seharusnya kita itu lebih mengutamakan pendekatan psikis kepada anak dan juga melindungi hak asasi anak. Menurut mereka, mungkin kita bisa mendatangkan psikolog-psikolog yang handal untuk menangani anak-anak bermasalah di sekolah. Tapi yang perlu kita tahu ya Pak, pendidikan di Indonesia itu carut marut karena pendidikan di Indonesia menjadi ladang bisnis bagi beberapa orang dan itu udah menjadi rahasia umum. Kalau misalnya kita mendatangkan psikolog handal ke sekolah Pak yang mumpuni, pasti biayanya juga akan membebani APBN. Sedangkan kita tahu dana bos aja kadang-kadang itu disalahgunakan oleh beberapa orang. Apalagi kalau misalnya ini sampai direalisasikan Pak. Kritik boleh, tapi juga Bapak harus lihat bagaimana kondisi di lapangan. Jangan memaksakan sesuatu kalau misalnya itu tidak bisa diterapkan. Kita tahu di sekolah udah ada guru BK ya.
mereka pasti sudah melakukan konseling yang terbaik, tapi mereka terbatas dengan kemampuan dan juga fasilitas yang ada. Sedangkan kemampuan parenting setiap orang itu berbeda-beda, Pak, dan itu akan mempengaruhi psikis anaknya mereka. Kalau udah kemampuan parenting, kita tidak bisa menyalahkan, Pak, karena itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor dan banyak sekali faktor. Kalau saya setuju aja dengan sekolah militer yang digadang-gadang oleh Kang Deddy Mulyadi. Mungkin kita hanya lebih untuk menelaah bagaimana sistemnya sekolah militer ini. Karena kalau di sekolah militer, Pak, mungkin akan lebih terfokus anak-anak tersebut karena dijaga oleh memang orang yang lebih berkompeten dalam kedisiplinan. Kalau di rumah, Pak, orang tua itu kadang-kadang udah sibuk dengan bekerja, apalagi yang mereka itu ekonomi menengah ke bawah. Jadi mereka itu tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengawasi anak-anak mereka dengan keterbatasan yang ada. Sedangkan untuk sekolah, Pak, yang diawasi itu juga banyak, nggak satu orang. Jadi mungkin untuk anak-anak yang kenakalannya itu di atas rata-rata. Jadi itulah yang akhirnya bisa untuk melakukan sekolah militer biar mereka itu bisa terkendali. Kalau menurut Anda, bagaimana pemikiran Anda tentang sekolah militer yang digadang-gadang oleh Kang Deddy Mulyadi? Komen di kolom komentar.